Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, setelah lama bungkam, ayah kandung Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang tewas terlilit lakban akhirnya muncul ke publik. Keluarga juga mengungkap fakta jika 1 hari setelah pemakaman Daru, pihaknya mendapatkan amplop coklat misterius. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru. Keluarga Arya Daru mengaku tidak puas akan hasil penyelidikan polisi karena melihat ada sejumlah kejanggalan. Keluarga yakin Arya Daru meninggal bukan karena bunuh diri. Bahkan, Subaryono, ayah kandung Arya Daru yang selama ini bungkam, akhirnya buka suara. Sambil menunjukkan paspor, ayah kandung Arya Daru mengaku anaknya sangat antusias saat akan ditugaskan ke Finlandia. Bahkan sudah berencana untuk mengajak ayah ibunya berkunjung. Keluarga juga menjelaskan mengapa selama ini tetap diam saat penanganan kasus kematian Arya Daru. Kami jujur bahwa ada sesuatu yang kami merasa tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kemudian ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kami. Itulah mengapa kemudian kami keep silent. Kita mencoba tetap diam. Tak hanya soal desakan untuk mengungkap secara tuntas penyebab kematian Arya Daru, dalam konferensi persnya, kuasa hukum keluarga Arya Daru mengungkap sejumlah fakta baru, termasuk soal amplop coklat yang dikirimkan orang misterius 1 hari setelah pemakaman Daru. Dalam amplop tersebut berisikan gabus putih berbentuk bintang, gambar hati, dan bunga Kamboja. Setelah dibuka, ternyata berisi gabus yang berbentuk gabus putih berbentuk bintang, kemudian gambar hati dan bunga Kamboja. Nah, itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak Kompolnas dengan harapan bisa diungkap makna dari isi amplop coklat itu. Butuh waktu sekitar 3 pekan bagi polisi untuk merilis penyebab kematian Arya Daru setelah diplomat muda Kemlu tersebut ditemukan tewas pada 8 Juli 2025. Polisi menyebut Arya Daru tewas akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas sehingga mati lemas. Polisi juga menyimpulkan belum menemukan peristiwa pidana pada kasus ini. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sempat menjadi sorotan publik. Almarhum ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit lakban di kamar indekosnya di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah lama bungkam, ayah kandung Arya Daru Pangayunan bersama kuasa hukum keluarga muncul ke publik dan menyatakan banyak kejanggalan dalam pengungkapan kasus ini. Keluarga juga mengungkap adanya amplop misterius yang dikirim 1 hari setelah almarhum dimakamkan. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Arya Daru, Dwi Librianto, serta Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Pak Yusuf. Pak Dwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum, selamat kenal semuanya, selamat petang. Ya, saya ke Pak Dwi dulu sebagai pengacara ataupun kuasa hukum dari keluarga Arya Daru. Tadi kalau saya dengar kutipan wawancara kuasa hukum Nikolai ini menyebutkan bahwa amplop coklat sudah diserahkan ke Kompolnas. Betul seperti itu? Itu yang saya dengar memang dari klien kami, Mbak Meta, memang sudah disampaikan melalui Kompolnas kalau nggak salah waktu berkunjung di rumah
bukan istrinya almarhum. Oke, lalu apa poin-poinnya yang membuat keluarga merasakan ada kejanggalan dari pengungkapan kasus ini? Poin-poin seperti apa sehingga keluarga saat ini berani bicara lagi dan menginginkan pengungkapan kasus ini lebih dalam lagi? Apakah betul keluarga juga menginginkan adanya otopsi ulang? Kami konfirmasi ke Anda. Ya, begini Mbak, kami ini baru dapat kuasa hari Jumat malam, lalu kami Sabtunya adanya konferensi pers, lalu Minggu kami sebenarnya hari ini kami mengkonsolidasi dulu semuanya apa-apa yang akan langkah-langkah hukum apa yang akan kami lakukan ke depannya. Yang jelas bahwa kami dari pihak keluarga maupun istri almarhumah merasa dalam tanda kutip kurang puas atas hasil daripada kesimpulan pihak penyidik, dan kami bersedia untuk membantu mengungkapkan apapun yang kami punya, lalu kami bersama-sama untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang, begitu Mbak. Jadi kami saat ini masih mengumpulkan semua data-data, akan berkoordinasi lagi dengan pihak keluarga lebih jauh, dan ini kasus kan sudah berkembang cukup lama dan banyak hal yang berkembang jauh sekali, dan keluarga menemukan kejanggalannya apa saja nih Pak Dwi? Yang jelas begini, yang paling awal adalah CCTV. Yang jelas di awal waktu itu disebutkan bahwa penjaga itu diperintahkan oleh istri almarhum atau meminta istri almarhum untuk menggeser CCTV. Dan itu kami bantah keras, dan istri almarhum membantah keras bahwa kami tidak pernah meminta geser. Mereka boro-boro berpikir terhadap CCTV. Ya, itu kejanggalan pertama. Dari situ kan kelihatan kita bisa kemukakan lebih dalam lagi, diupayakan lebih dalam lagi penyidikannya, siapa yang menggeser, apa maksud apa dan sebagainya. Itu salah satu, dan banyak hal nanti kami akan coba resumekan Mbak, untuk supaya bisa kita membantu membongkar kasus ini, misteri kasus ini. Pak Yusuf, tadi Anda apakah cukup menyimak informasi ataupun statement yang disampaikan dalam narasi berita yang sudah disampaikan tadi bahwa amplop coklat itu sudah diserahkan ke Kompolnas? Betul, amplop coklat itu yang berisi gabus, ada bentuk warna putih, gabus berbentuk hati, berbentuk bunga Kamboja, sudah diterima oleh Kompolnas? Iya, terima kasih Cynthia. Kalau Kompolnas kan bertemu dengan pihak istri dan keluarga di DIY tanggal 20 Juli. Dalam pertemuan tersebut, Kompolnas menerima penjelasan, salah satu penjelasan yang diterima dari Kompolnas sebagai bentuk informasi, ya bisa juga sebagai fakta, tapi apakah fakta itu punya nilai koherensi terhadap peristiwa? Kompolnas pada waktu itu tidak bisa memberikan penilaian, tapi ada informasi yang itu diduga fakta. Ada seseorang setelah malam hari setelah pemakaman, ada seseorang yang mengantarkan paket amplop berwarna coklat. Itu ada di mana sekarang? Apakah ada di Kompolnas? Styrofoam. Kompolnas tentu bukan penyelidik, Kompolnas adalah pengawas fungsional. Tentu menyarankan kepada pihak keluarga sebaiknya diserahkan kepada penyelidik. Artinya kami konfirmasi amplop coklat itu tidak berada di Kompolnas saat ini ya? Tanggal 22 Juli 2025 dalam laporan tim, amplop tersebut diserahkan kepada Polda Metro Jaya didampingi tim Kompolnas. Kompolnas tidak menerima karena Kompolnas bukan penyelidik. Artinya kami konfirmasi bahwa amplop coklat itu tidak berada di Kompolnas dan saat ini berada di Polda Metro Jaya. Kompolnas sendiri artinya kan sudah mengetahui bahwa ada amplop coklat misterius yang diserahkan ataupun diterima oleh asisten rumah tangga oleh orang yang tak dikenal. Dugaan atau pengawasan Kompolnas seperti apa untuk meminta penyelidik Polda Metro Jaya mengungkap maksud dan tujuan dari amplop ataupun pesan ini? Tentu apapun yang terkait dengan adanya fakta-fakta, apakah fakta-fakta itu, apalagi ini kan fakta
dugaan amplop coklat itu kan berasal dari pihak keluarga. Ada seseorang yang mengirim paket, apakah itu punya hubungan, punya nilai koherensi dalam bahasa hukumnya terhadap peristiwa kematian almarhum, tentunya penyelidik melakukan pendalaman. Apakah ini punya fakta-fakta yang bisa memberikan, katakanlah ini, petunjuk ataupun bukti-bukti. Ini tentu sekali lagi ada pada kewenangan penyelidik. Hanya bagaimana biasanya hal-hal seperti ini apa sih yang bisa disimpulkan? Apakah pesan atau hal lain menurut Kompolnas sendiri? Ya tentu tidak biasanya, Pak. Teknik penyelidikan kan terkait dengan peristiwa yang akan ditemukan, kalau itu dugaan pembunuhan atau bukan dugaan pembunuhan, fakta-fakta apabila itu punya hubungan dipastikan pasti itu tidak dikesampingkan. Nah, kalau itu dikesampingkan maka tentu itu patut dipertanyakan. Oleh karena itu ini memang perlu ditanyakan kembali, apalagi pihak keluarga sekarang telah memberikan kuasa hukum. Bagaimana hubungan dengan amplop coklat itu dengan serangkaian fakta-fakta yang kemudian telah disimpulkan oleh penyelidik. Nah, termasuk apakah ada punya hubungan dengan CCTV di kamar atau barang-barang yang ada di kamar, barang-barang pribadi, punya hubungan tidak, benda yang di dalam amplop coklat itu ada tidak di dalam kamar pribadi ketika dilakukan olah TKP, itu memang boleh ditanyakan kepada penyelidik dan sebaiknya pihak keluarga melalui kuasa hukumnya bertanya saja, karena kan sesuai dengan rilis yang lalu kan mereka terbuka. Ya, Pak Dwi, apa sebenarnya yang diharapkan oleh pihak keluarga sendiri? Karena kan kalau kita lihat atau flashback ke belakang, khususnya keluarga kandung dari Arya Daru ini tidak pernah muncul ke publik. Lalu hampir 1 bulan kemudian setelah polisi menyatakan tidak ada unsur pidana, pihak keluarga menyatakan bahwa ada kejanggalan. Apa yang diinginkan ataupun diharapkan pihak keluarga dan kenapa baru muncul saat ini? Yang pertama adalah bahwa pihak keluarga kita baru speak up keluar setelah 42 hari kematian almarhum, itu yang pertama. Yang kedua, pihak keluarga sampai terakhir ini belum menemukan penasihat hukum yang bisa mewakili keluarga. Baru terakhir ini kami dihubungi, kebetulan saya ada hubungan keluarga dengan almarhum maksud saya. Jadi lalu kebetulan Pak Nikolai juga bersedia dalam waktu beberapa hari yang lalu beliau menyatakan dalam podcastnya, sehingga saya menghubungi beliau, lalu kita sama-sama ketemu keluarga dan keluarga memberikan kuasa kepada kami. Lalu maksud dari kuasa hukum dari pihak keluarga juga, mengapa persoalan atau fakta yang ditemukan amplop coklat ini baru diungkap ke publik juga dan diungkap ke publik? Masalah amplop coklat sih memang sebelumnya sudah beredar, sudah muncul sebenarnya. Tapi tidak secara resmi. Justru kami menanyakan pada saat tidak secara resmi. Nah, kami sekarang menyatakan secara resmi bahwa tolong ini ada bukti seperti ini, ada fakta seperti ini, tolong korelasinya dengan proses penyelidikannya, itu aja. Dan Pak Dwi, singkat saja, jika polisi tetap menyimpulkan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus kematian Arya Daru, langkah hukum apa yang akan Anda lakukan? Yang jelas setelah kami berkoordinasi setelah ini, lalu kami akan mengajukan perlindungan hukum dan juga meminta kepada LPSK untuk bisa mewakili keluarga atau sebagai pihak korban untuk dilindungi. Karena bagaimanapun kami tidak tahu kasus ini sampai sejauh mana.
Dan kami harapkan juga dari pihak negara hadir dalam proses ini, karena adalah hal yang faktanya bahwa jenazah almarhum itu tertutup selimut dengan rapi, lalu lakbannya dengan rapi, banyak hal yang kami pertanyakan. Oke. Pak Yusuf, keluarga berharap negara hadir, Kompolnas sebagai pengawas kepolisian sendiri. Apa yang akan dilakukan saat ini untuk memastikan harapan, keinginan dari pihak keluarga Arya Daru ini bisa tersampaikan? Ya, tentu Kompolnas, saya dalam hal ini sangat memahami apa yang dimaksud oleh pihak keluarga melalui kuasa hukumnya. Intinya belum bisa menerima hasil kesimpulan penyelidikan. Jadi itu, oleh karenanya tentu ini kan hak daripada keluarga korban. Tentu Kompolnas kami akan bekerja memantau bagaimana nantinya hubungan dan komunikasi dengan penyelidik terkait dengan apa yang menjadi keberatan daripada pihak keluarga. Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa penyelidik tentu dapat merespon dengan baik apa yang menjadi keberatan keluarga. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri, apakah masih menerima informasi bahwa ponsel milik Arya Daru ini masih hilang? Belum, kami dalam pantauan saat ini belum mendapatkan progres apapun terkait dengan pencarian yang dijanjikan handphone yang itu terakhir digunakan almarhum oleh penyelidik itu seperti apa, belum mendapatkan informasi. Pak Dwi, kami mencoba mengkonfirmasi ya, apakah betul keluarga menemukan indikasi bahwa ponsel Arya Daru yang disebutkan hilang itu aktif kembali saat dicoba mengirimkan pesan, ada centang 2, dan juga soal media sosialnya Arya Daru. Kami konfirmasi, apakah betul itu yang ditemukan keluarga? Dalam minggu lalu itu istrinya sempat mengemukakan kepada kami, maksudnya kemarin mengemukakan kepada kami minggu lalu tuh sempat aktif, contreng 2, lalu salah satu sosmednya juga aktif. Tapi sekarang sudah nggak aktif lagi. Tanggal berapa itu istri almarhum menemukan hal itu? Nanti saya konfirmasi kembali karena kemarin saya baru sekilas mendengarnya. Nanti saya coba detailkan melalui tertulisnya supaya supaya kami tidak salah untuk memastikan kapan dan karena semua direkam. Maksudnya dilakukan dipotret semuanya itu. Tapi kan keluarga menyebutkan bahwa Arya Daru kecil ataupun menduganya tidak ada kemungkinan Arya Daru melakukan bunuh diri. Karena menurut keluarga apa yang membuat keluarga yakin akan hal itu? Seperti penjelasan kemarin, ayah Arya Daru itu juga sudah menjelaskan secara detail bahwa almarhum itu orang baik, satu. Yang kedua, hubungan keluarganya mereka sangat baik juga, dan selalu walaupun jauh selalu video call, hampir setiap saat mereka setiap video call. Dan yang lebih penting lagi, mereka dalam keadaan posisi gembira, dapat apresiasi di kantornya, pindah ke tempat yang baik, anak-anak pun juga sudah dibeliin tiket dan pasportnya juga. Kedua orang tua, baik keluarga ayahnya Arya Daru maupun keluarganya istrinya Arya Daru sudah diberikan paspor diplomat. Jadi sudah siap untuk berangkat. Jadi ada hal yang agak kami pertanyakan, mereka sedang gembira kok melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, itu aja sih. Pak Dwi, siapa menurut Anda ataupun informasi yang didapatkan dari pihak keluarga, potensi pihak yang diuntungkan atas kematian Arya Daru Pangayunan? Kami tidak bisa memastikan atau menduga siapa, tapi pada prinsipnya kami hanya ingin bahwa kematian beliau itu tidak dilakukan sendiri atau tanpa adanya pihak lain, itu aja. Itu dulu, baru pihak penyelidikan lebih lanjut. Jadi
intinya adalah kami mohon kepada negara untuk memastikan bahwa beliau tidak melakukan hal yang sedemikian rupa dan tidak ada pihak lain selain yang bersangkutan atau almarhum. Pak Dwi, kalau saya coba dengarkan dari pernyataan konferensi pers kemarin itu, keluarga secara tidak langsung menyimpulkan tidak puas akan penyelidikan polisi dan juga kesimpulan yang disampaikan polisi. Lalu apa yang diharapkan pihak keluarga saat ini untuk membuka kasus ini lagi? Menurut kami ya, saya sebagai penasihat hukum kebetulan sekarang bisa mewakili keluarga, kita bersama-sama membuka kembali kasus ini. Lalu kita minta karena beliau adalah ASN wakil negara di negara lain, itu satu. Yang kedua, kedua ayah almarhum itu adalah ASN juga, dan beliau adalah dua-duanya dosen yang terhormat di Universitas Gadjah Mada. Istrinya juga UGM juga sebagai, jadi ini Sivitas Akademi UGM yang merasa kok sampai begini, gitu, itu aja. Pak Yusuf, atas desakan keluarga ini dan juga keterangan dari pihak keluarga Arya Daru Pangayunan, apa yang bisa dibuka lagi oleh polisi dan apakah dari pihak Kompolnas sendiri akan melakukan tindakan tertentu atau mungkin audit forensik independen terhadap apa yang sudah disampaikan polisi? Ya, yang pertama sekali kan tentu apa yang menjadi keberatan dari pihak keluarga itu dulu yang kita pantau, bagaimana dengan penyelidik komunikasinya. Tentu secara normatif penyelidikan kalau memang diinginkan dibuka kembali, ada novum, ada bukti baru, itu kan normatif. Nah, yang akan kita pantau bagaimana koordinasi dan komunikasi dari pihak keluarga. Kami sarankan penyelidik tetap responsif apa yang menjadi pemahaman keluarga apabila memang ada sebuah rekonstruksi peristiwa yang dimaksud dari pihak keluarga, tentu kita akan berusaha mendorong penyelidik bisa memahami. Apalagi tadi kalau memang benar ada informasi bahwa dari pihak istri katakanlah mencoba melakukan kirim chatting. Itu bisa dijadikan bukti baru ya? Ya, kapan peristiwanya ya itu tentu menarik ya, menarik. Tapi sekali lagi kita akan lihat itu dulu seperti apa. Apabila memang dari pihak keluarga mau ke Kompolnas lebih dulu, kami sangat terbuka menyambutnya, atau mau langsung ke penyidik, sama-sama kita akan memantaunya. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner dari Kompolnas, dan juga terima kasih Pak Dwi Librayanto, kuasa hukum dari keluarga Arya Daru Pangayunan. Terima kasih. Terima kasih Cynthia. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya KPK bakal gunakan pasal tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan jubir KPK dan pakar TPPU usai jeda bersama Cindy Permadi.